Abad 13 sampai 15 terdapat sebuah kota kuno yang tertata dengan pembagian kawasan-kawasan secara khusus. Ada kawasan untuk bangunan suci, kawasan pemukiman bagi para pemimpin keagamaan, kaum bangsawan, kesatria, pejabat pemerintahan, atau kelompok-kelompok profesi. Setiap kawasan itu dikelilingi oleh tembok. Namun kota kuno ini tidak memiliki tembok keliling yang membatasinya dengan daerah-daerah pinggiran. Dari analisa hasil foto udara, kota kuno ini terlihat dipenuhi oleh kanal-kanal raksasa yang saling silang membentuk tata ruang kota menjadi blok-blok. Lebar kanalnya ada yang mencapai 45 meter. Kanal-kanal tersebut mencerminkan kemampuan leluhur, dan semua kawasan yang tertata secara khusus ini terkelompok dalam situs Sentonorjo. Ya, di dalam kelompok situs Sentonorjo inilah terdapat temuan yang sangat istimewa yang berada pada blok atau area yang dikelilingi kanal di keempat sisinya. Yang paling menarik, pada jalur kanal di sepanjang sisi timur terlihat ada kanal tambahan yang dibuat menuju ke tengah area. Sektor Sentonorjo seperti mendapat kekhususan, sebuah keistimewaan yang tak diberikan kepada sektor-sektor lainnya. Kenyataan ini semakin memperkuat dugaan sektor Sentonorjo memang bagian dari yang terpenting dari kota kerajaan kuno ini yang menguasai Nusantara pada waktu itu, yaitu Majapahit dalam kota Raja Trowulan. Melihat dari hasil temuan, sepertinya hanya kawasan untuk kaum bangsawan atau keluarga raja yang layak diberi kekhususan, yaitu hanya keraton kerajaan yang harus diperlakukan istimewa. Dan disinilah situs Sumur Upas Kedaton berada. Bangunan di situs ini diduga merupakan bangunan keagamaan. Buktinya temuan arca Siwa, Dwarapala, dan fragmen Makara dalam penggalian arkeologi BPJB Jatim tahun 1998 sampai tahun 2000. Siwa adalah dewa yang dipuja oleh penganut Hindu aliran Siwais, sedangkan Dwarapala makhluk penjaga pintu masuk bangunan suci, dan Makara ornamen bangunan yang biasa terdapat pada pipi tangga bangunan suci atau candi. Namun di situs ini bukan cuma terdapat bangunan sakral saja, banyak temuan arkeologis yang berupa unsur-unsur bangunan profan. Ini mengindikasikan adanya pemukiman di sekitar situs ini. Keberadaan sebuah bangunan suci memang tidak terlepas dari lingkungan sekitarnya, seperti pemukiman masyarakat yang memiliki ikatan religius dengan bangunan suci, atau pemukiman para pengelola bangunan suci dan penyelenggara upacara-upacara keagamaan. Meskipun sulit untuk memastikannya, yaitu dengan tidak adanya temuan prasasti yang secara khusus menceritakan bangunan-bangunan di setiap masanya. Kalaupun ada, akan sangat sulit pula untuk mengindikasikannya di lapangan. Pertanggalan bangunan hanya dapat dilakukan secara relatif lewat analisa temuan keramik asing. Dari beberapa penggalian arkeologi yang pernah dilakukan, di situs ini memang banyak ditemukan artefak keramik yang berasal dari Cina, Vietnam, atau Eropa. Temuan keramik merupakan data penting dalam pertanggalan arkeologis.
Keramik Cina misalnya memiliki ciri-ciri khusus yang mengacu pada masa pembuatannya, terkait dengan dinasti-dinasti yang sedang berkuasa saat itu. Namun yang diperoleh dari keramik hanyalah gambaran kronologi umumnya saja. Temuan keramik hasil penggalian di situs ini, baik pecahan maupun utuh, telah diidentifikasi merupakan keramik Cina dari masa dinasti Song, yaitu pada abad ke-10 sampai abad ke-13 Masehi. Dinasti Yuan abad ke-13 sampai 14 Masehi. Dinasti Ming abad ke-15 sampai abad ke-17 Masehi, dan dinasti Qing yaitu abad ke-17 sampai abad ke-20 Masehi. Keramik Vietnam atau Annam dari abad ke-15 sampai 16 Masehi, serta keramik Eropa dari abad ke-18 sampai 19 Masehi. Pertanggalan dari keramik tersebut menggambarkan wilayah situs ini telah dihuni jauh sebelum masa Majapahit dan terus berlangsung hingga masa pengaruh Islam Eropa. Kemudian, bila keramik yang ditemukan kebanyakan berasal dari masa dinasti Ming, pemukiman yang cukup ramai tampaknya terjadi pada periode Majapahit akhir. Di situs sumur upas ini terdapat juga diduga sanggar Pamelengan, lebih menyerupai gua pertapaan. Sanggar Pamelengan menjadi salah satu bangunan yang cukup menarik di situs ini. Ia merupakan bangunan air berdenah persegi, beratap susunan bata, lantai dan dinding-dindingnya berlapis lepa. Ruang yang terbentuk terbilang cukup sempit, hanya dapat dimasuki oleh satu orang dewasa. Dengan atap yang dimilikinya, Sanggar Pamelengan menjadi sebuah bangunan yang tertutup, lebih menyerupai sebuah goa. Namun bisa jadi memang dimaksudkan sebagai goa pertapaan bila dikaitkan dengan dugaan keberadaan Taman Sari dengan salah satu fungsinya sebagai tempat bersemedi. Bertapa dengan merendam tubuh dalam air atau tapa kumkum telah lama dikenal dalam masyarakat budaya Jawa, terutama untuk mengasah atau meningkatkan ilmu-ilmu kebatinan. Uniknya pada Sanggar Pamelengan ini, di dinding-dindingnya terdapat pemakaian lepa. Secara gamblangnya saja, lepa artinya merupakan campuran pasir yang dicampur dengan kapur yang dijadikan pelapis dari dinding atau tembok sebuah bangunan. Pemakaian lepa pada Sanggar Pamelengan ini semula sempat diragukan berasal dari Majapahit. Ada pendapat yang lain bahwa lapisan kedap air dari material pasir dan kapur ini dulu ditambahkan oleh orang-orang Belanda. Namun pendapat tersebut terbantahkan dalam penggalian arkeologi tahun 1995 sampai tahun 2002. Pada kedalaman yang belum terusik, sekitar 150 cm dari permukaan kotak gali, lapisan lepa berwarna putih yang merata dan masih utuh juga ditemukan pada bangunan kolam parit. Dengan ketinggian lantai yang sama dengan Sanggar Pamelengan, lagi pula lapisan lepa memang telah dikenal pada masa Majapahit. Mungkin lapisan lepa seperti inilah yang dimaksud oleh Empu Prapanca sebagai Bajrani Nepa Maputih dalam kitab Nagara Kertagama. Kemajuan suatu bangsa tidak lepas dari sejarah bangsanya, dan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah bangsa tersebut.
dengan karyanya menjadi contoh dalam pengembangan segala aspek kehidupan masyarakat. Salam budaya Nusantara, tinggalkan perselisihan, sambung persaudaraan. Rahayu.